A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka Pratama dengan NIM 25620013 dari program studi Informatika di Universitas Sakyakirti. Pada video ini saya akan menjelaskan program merge sort dan counting sort yang saya buat, yang berfungsi untuk mengurutkan data dari nilai terbesar ke terkecil. Pertama, saya akan menjelaskan cara kerja algoritma merge sort, mulai dari pembagian array hingga proses penggabungan datanya. Kemudian, saya akan menjelaskan counting sort beserta analisis kinerja kedua algoritma tersebut. Baiklah, mari kita mulai penjelasannya. Di sini kita sudah masuk ke dalam online Java compiler. Di sini, saya akan menjelaskan program merge sort descending dengan menggunakan bahasa pemrograman Java. Program ini berfungsi untuk mengurutkan dari data nilai terbesar ke terkecil dengan menggunakan metode merge sort. Langsung saja di sini. Pertama ini fungsi main. Fungsi main bagian utama dari program. Di sini saya membuat array bernama data yang berisi angka 200, 650, 450, 700, 300, 500, 900, dan 800. Lalu, program mencetak tulisan data sebelum diurutkan dan memanggil fungsi print array data. Setelah itu, program memanggil merge sort data, 0, data, titik, length, min, 1 untuk mulai melakukan proses pengurutan. Terakhir, hasilnya dicetak kembali dengan tulisan data setelah diurutkan, descending. Ini adalah fungsi merge sort. Fungsi ini bersifat rekursif, artinya dia memanggil dirinya sendiri berulang kali. Pertama, program ini mencari nilai tengah dengan int might left plus time /2. Lalu, bagian kiri array diurutkan dengan merge sort arr, left, might. Bagian kanan merge sort arr, might plus 1, type. Setelah itu, setelah kedua bagian selesai diurutkan, hasilnya digabungkan lagi menggunakan fungsi merge. Array, left, might, right. Setelah itu, setelah bagian fungsi recursive merge sort, di sini ada juga yang paling penting, fungsi merge. Di sini, program menggabungkan dua bagian array yang sudah diurutkan. Ini bagiannya bisa kita lihat. Pertama, dibuat dua array sementara bernama L dan R untuk menyimpan bagian kiri dan kanan. Ukuran masing-masing bagian ditentukan oleh variabel N1 untuk bagian kanan, N2 untuk bagian kiri. Lalu, data dari array utama disalin ke L dan R menggunakan dua perulangan for. Setelah itu, tiga variabel digunakan: I untuk indeks kiri, J untuk indeks kanan, dan K untuk posisi pada array utama. Pada perulangan while, program membandingkan nilai L, I, dan R, J. Ini kita bisa lihat. Karena kita ingin urutkan descending, maka digunakan tanda besar dari sama dengan. Jika nilai kiri lebih besar, maka nilai kiri dimasukkan dulu ke array utama. Kalau tidak, maka nilai dari kanan yang dimasukkan. Setelah selesai membandingkan semua elemen
Sisa nilai dari L atau R dimasukkan dengan dua perulangan while di bagian bawah. Sini kita masukkan perulangan while di bagian bawah sini. Selanjutnya di sini terakhir. Ini fungsi print array. Fungsinya untuk menampilkan semua elemen array ke layar dengan perulangan for I, A, E, C, H. Jadi setiap nilai akan dicetak satu persatu dipisahkan oleh spasi. Setelah selesai sampai ke bagian akhir ini, kita coba run. Nah, di sini hasilnya sudah keluar, outputnya sudah keluar. Di sini kita bisa lihat data sebelum diurutkan yaitu 200, 650, 450, 700, 300, 500, 900, dan 800. Data setelah diurutkan, descending 900, 800, 700, 650, 500, 450, 300, 200. Di sini kita bisa lihat kode program yang kita jalankan tadi telah berhasil dan outputnya pun keluar. Jadi, kesimpulannya, algoritma merge sort bekerja dengan cara membagi array menjadi dua bagian kecil, mengurutkannya, lalu menggabungkannya kembali dengan urutan yang diinginkan. Dan karena saya menggunakan tanda lebih dari sama dengan, maka hasil akhirnya adalah descending atau dari besar ke kecil. Sekian penjelasan dari saya tentang program merge sort descending. Baik, selanjutnya, setelah tadi menjelaskan program merge sort descending, sekarang saya akan menjelaskan program counting sort dengan urutan menurun descending menggunakan bahasa Java. Program ini akan mengurutkan data angka dari yang terbesar ke terkecil. Di sini, bagian ini mendeklarasikan kelas utama dengan nama counting sort descending. Setiap program Java harus memiliki satu kelas utama seperti ini. Selanjutnya, yang ini adalah fungsi utama tempat program dimulai. Selanjutnya, yang bagian ini adalah fungsi utama tempat program mulai dijalankan. Selanjutnya di sini ada int data. Di sini saya membuat array bernama data yang berisi angka-angka acak. Array inilah yang nanti akan kita urutkan dari nilai terbesar ke terkecil. Di sini angka yang saya buat yaitu 900, 200, 700, 800, 450, 300, 500, dan 650. Di sini pun ada catatan saya, pastikan tidak ada koma ganda seperti di sini. Setelah 800 ada koma lagi. Karena kalau ada koma ganda lagi setelah 800 itu atau setelah angka yang lainnya, dia akan error saat dijalankan. Setelah itu, di bagian system out print. Bagian ini untuk menampilkan data awal sebelum proses pengurutan dilakukan. Setelah itu memanggil fungsi sort. Di sini kita memanggil fungsi counting sort descending yang berisi logika untuk mengurutkan data secara descending. Counting sort descending data. Setelah itu di bagian yang ini system out print, yaitu setelah proses pengurutan selesai, hasilnya akan ditampilkan kembali ke layar. Selanjutnya, penjelaskan counting sort descending. Di bagian ini mencari nilai terbesar dalam array, karena counting sort memerlukan batas maksimum untuk membuat array bantu, atau count array. Setelah itu, membuat array count. Di sini, kita membuat array count dengan ukuran sebesar maksimum
plus 1. Tujuannya untuk menyimpan berapa kali setiap angka muncul di dalam array asli. Setelah membuat array akun, kita menghitung frekuensi kemunculan tiap angka. Setiap kali angka tertentu muncul di array asli, nilainya ditambah 1 di array count. Misalnya, angka 900 muncul sekali, maka count 900 sama dengan 1. Setelah itu, isi kembali array dengan urutan menurun. Bagian ini melakukan proses utama pengurutan. Yang pertama, dimulai dari nilai terbesar, max, ke terkecil 0. Kedua, setiap kali menemukan angka yang punya frekuensi 0, angka itu dimasukkan ke array asli urut 1 per 1. Ketiga, karena kita mulai dari nilai terbesar, hasil akhirnya jadi descending. Setelah kita mengisi kembali array dengan urutan menurun, di sini di bagian akhir ada yang namanya fungsi untuk mencetak isi array. Fungsi ini menampilkan semua isi array ke layar dalam satu baris, digunakan 2 kali, sebelum dan sesudah proses pengurutan. Di sini, bagian akhirnya. Public static void print array, integer array, for integer value array, system out print value plus, system out print. Setelah sampai ke bagian akhir ini, selanjutnya kita jalankan program ini. Kita klik run, dan hasil outputnya keluar dengan benar dan tidak ada error sama sekalipun. Di sini kita lihat data sebelum diurutkan, yaitu 900, 200, 700, 800, 450, 300, 500, 650. Data setelah diurutkan, descending 900, 800, 700, 650, 500, 450, 300, dan 200. Jadi, pada program ini, counting sort digunakan untuk mengurutkan angka dari terbesar ke terkecil tanpa perlu membandingkan antar elemen secara langsung, melainkan dengan cara menghitung frekuensi setiap angka terlebih dahulu. Baik, di bagian ini saya akan menjelaskan hasil kinerja dari merge sort dan counting sort. Hasil kinerja dari merge sort yaitu metode membandingkan dan membagi data menjadi bagian kecil, divide dan conquer. Kecepatan merge sort 0 n log n, stabil untuk semua jenis data. Kebutuhan memori merge sort, butuh ruang tambahan untuk proses merge. Merge sort cocok untuk data dengan nilai besar, beragam, atau non-integer. Kestabilan merge sort yaitu urutan elemen sama jika nilainya sama. Sedangkan hasil kinerja dari counting sort yaitu metode menghitung frekuensi kemunculan setiap nilai. Kecepatan counting sort yaitu 0 n plus k, sangat cepat kalau rentang nilai kecil. Kebutuhan memori counting sort yaitu butuh array tambahan sebesar nilai maksimum k. Counting sort cocok untuk data integer dengan rentang nilai kecil dan positif. Kestabilan counting sort yaitu bisa dibuat stabil, tapi versi dasar tidak selalu. Itulah penjelasan dari hasil kinerja merge sort dan counting sort yang saya jalankan tadi. Itu saja penjelasan saya mengenai program merge sort dan counting sort. Saya harap video ini dapat membantu Anda memahami cara kerja kedua algoritma tersebut dan analisis kinerjanya. Terima kasih telah menonton video ini, dan saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.